dai ideal itu yang kuat ketika berdakwah lewat lisan dan kuat pula, cakap pula ketika menulis. Jadi bagi beliau dua-duanya harus dipunyai dai manapun. Bahasa saya dai ideal seperti itu. Dakwah lisan dan tulisan harus sama-sama jalan gitu. Oleh satu dai gitu, oleh seorang dai. Seorang dai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BMH TV dimanapun berada, kembali kita bertemu di channel BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan. Alhamdulillah, sebuah hal yang sangat sering kita temui, bahkan juga mewarnai, mempengaruhi kehidupan kita, pola pikir kita, bahkan mungkin tindakan kita dalam kebaikan atau apapun, itu adalah yang namanya tulisan. Dan pada kesempatan ini, kita akan berbincang dengan sosok yang sangat kawakan, sudah berpengalaman dalam bidang menulis dan dorongan untuk melakukan kebaikan. Langsung saja kita sapa Ustadz Anwar Jailani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pemirsa BMH TV, Ustadz Anwar Jailani adalah seorang penulis buku. Sudah ada 10 buku yang beliau tulis dan juga beliau adalah kontributor tetap di pwmu.co. Beliau juga dosen di Akademi Dakwah Indonesia yang ada di Surabaya. Beliau juga sekaligus pengurus dari Dewan Dakwah Jawa Timur. Juga seorang peneliti di Institut Pemikiran dan Peradaban Islam, INPAS. Luar biasa. Beliau sangat produktif, sangat sibuk, dan alhamdulillah pada kesempatan ini bisa bertemu dengan kita semuanya. Ustadz, bagaimana caranya? Apa memang waktu kecil sudah terbiasa sibuk begitu? Sehingga pada saat seperti ini Ustadz juga luar biasa ya, membagi waktu dan kegiatan. Silakan Ustadz. Alhamdulillah. Saya sangat beruntung tumbuh kembang di sebuah keluarga, khususnya dalam hal ini bapak ibu saya yang dua-duanya aktivis. Dua-duanya aktivis. Bapak itu di HMI di zamannya tahun 60-an itu. Kemudian di Muhammadiyah, beliau sudah berpulang sekitar 5 tahun yang lalu. Semoga Allah rahmati. Amin amin. Sementara ibu sekarang usianya 82 tahun. Masya Allah. Masih sehat bersama keluarga kami di Pamekasan, Madura. Masya Allah. Bapak dan ibu saya itu guru pendidik, plus aktivis itu. Ibu juga gitu, guru. Aktivis Aisyah sampai hari ini. Masya Allah. Usia 82 tahun. Iya. Jadi mau tidak mau, memang tanpa harus mereka bicara, berkhutbah katakanlah ya, mengkhutbahi kami melihat siapa mereka gitu loh. Alhamdulillah saya sejak SMA aktif di PI, di mana? Di perguruan tinggi, aktif di HMI, di Lembaga Dakwah Kampus dan seterusnya. Dan kemudian hari-hari ini seperti Mas Imam bilang tadi itu ini dan seterusnya. Itu karena melihat gitu, membaca. Jadi ikro itu yang saya lihat, yang saya ikroi itu adalah orang tua saya di awal itu. Nah, kemudian keberuntungan yang lain karena bapak ibu saya di samping aktivis tadi itu dua-duanya penyuka baca. Jadi di rumah itu koleksi buku, majalah sangat banyak. Yang sekali lagi mau tidak mau merangsang saya untuk ikut membaca sebagaimana mereka gitu. Alhamdulillah sampai hari ini menjadi hobi utama saya itu membaca itu. Demikian Mas Imam. Masya Allah, luar biasa. Dari keterangan soal masa kecilnya sudah tampak dan bisa kita tangkap bagaimana cara mendidik anak dengan keteladanan ya. Luar biasa. Ustadz Anwar, kalau kita lihat sangat tekun di dalam menulis gitu Ustadz. Apa yang menjadi sebuah pendorong awal seorang Ustadz Anwar Jailani kemudian menekuni dan sampai bisa menulis 10 buku dan hari ini aktif dengan berbagai macam karya-karya tulis? Ya, sangat penting pertanyaan itu dan mudah-mudahan jawabannya juga menambah rasa penting dari perlunya kita menulis itu. Jadi kecil saya seperti yang saya bilang tadi itu sudah ada, walaupun tidak kuat ya, tapi sudah mulai ada benih itu, benih ingin meniru itu. Betapa berbahagianya jadi orang seperti Hamka yang punya lebih dari 100 judul buku dan
misalnya sekarang ya, hari-hari ini, beliau sudah berpulang 1981 insya Allah ya. Tapi buku-bukunya walaupun tidak semuanya tetap dibaca orang. Bahkan tafsir Al-Azhar itu saya husnudzon. Sampai kiamat akan dicetak ulang, dibaca orang terus. Ya. Sebagaimana kitab-kitab sejenis, buku-buku sejenis dari ulama-ulama besar lain, Ihya Ulumuddin misalnya, Imam Ghazali misalnya. Saya husnudzon sampai kiamat akan terus dicetak ulang. Dibaca orang di berbagai belahan dunia. Tidak hanya ketika Ghazali membuatnya di Gaza, Palestina, dan seterusnya itu. Kemudian kecil saya sudah punya angan-angan itu, walaupun sekali lagi belum sekuat hari-hari terakhir misalnya. Duh, betapa berbahagianya ya orang-orang seperti Hasbi As-Siddiqi, Hamka dan seterusnya itu. Mereka yang punya karya tulis yang setidaknya sebagian masih dipakai, bahkan bukan tidak mungkin sampai kiamat. Belakangan kemudian saya menemukan kalimat-kalimat yang sangat melecut hati, sangat menggugah ya. Misalnya Allahyarham salah satu pendiri pesantren Gontor, kita tahu didirikan oleh 3 bersaudara. Nah, yang paling muda Allahyarham Kiai Haji Imam Zarkasi itu punya kalimat yang betul-betul saya pegang sampai hari ini. Andai saya tidak punya murid, saya akan ajar dunia dengan pena. Luar biasa ini. Andai saya tidak punya murid, saya akan ajar dunia dengan pena. Ini menunjukkan betapa kuatnya, betapa luasnya, betapa hebatnya pengaruh tulisan ini. Dan saya sangat bisa mencarikan contoh, sangat mudah ya. Saya guru, saya dosen. Kalau saya ngajar di kelas paling 40. Kalau agak besar mungkin 100 orang. Mohon maaf, kadang-kadang saya juga khutbah Jumat, khutbah Id. Khutbah Jumat misalnya 500 orang, 1000 orang. Khutbah Id misalnya lebih 2000 lah katakanlah, dan seterusnya. Tetapi Mas Imam, ketika kita menulis itu memang tergantung pada media di mana kita nulis, tapi pasti berlipat-lipat ketimbang yang mendengar omongan kita. Bukankah guna nulis itu sama dengan bukankah fungsi tulisan itu sama dengan fungsi berbicara? Hanya saja medianya beda. Betul. Tetapi daya dakwahnya berlipat-lipat. Pertama, yang mendengar lebih banyak. Yang kedua, awet. Dia bisa dibaca kapan saja ketika diperlukan. Itu kalau kita bayangkan bahannya cetakan. Tapi jika bahannya internet, digital, itu katanya, saya tidak tahu persis karena bukan ahlinya, jejak digital itu abadi, awet sampai kapanpun. Jadi artinya sekali nulis, sekali berdakwah katakanlah ya, itu akan bisa dibaca, bisa diakses orang sampai kapanpun. Ya kira-kira sampai hari akhir kira-kira gitu. Itu kelebihan dakwah lewat tulisan. Nah, itu semua itu ya kalimat berhikmahnya Kiai Haji Imam Zarkasi, kemudian perkembangan teknologi yang seperti itu membuat saya semakin bersemangat ya. Mohon maaf, saya tambah sedikit ilustrasinya ya. Dulu ketika perkembangan teknologi internet belum seperti sekarang, ketika saya masih bertumpu pada target tanda kutip menembus koran-koran besar, ada saya nggak sebut mereknya, sebut namanya ya. Konon koran itu sehari dicetak ya, 500 eksemplar, 500.000 eksemplar. Kalau dijutakan 500.000 eksemplar koran itu. Nah, alhamdulillah tulisan saya di situ ada berapa sejak 98. Itu bisa dibayangkan. Sementara kita tahu satu koran tidak mungkin dibaca satu orang. Kalau contohnya di rumah saya, saya di rumah itu saya istri 3 anak, 5 orang. Saya pikir kalau di rata-rata satu koran dibaca 5 orang. 5 orang ya. Kali 500.000. Kali 500.000. Berapa daya jelajah dakwah kita itu kalau kita berdakwah lewat tulisan. Betul. Tanpa menafikan dakwah lewat lisan. Keduanya saling melengkapi. Betul. Tetapi di titik ini saya kemudian jadi ingat dengan Allahyarham Kiai Haji Isa Ansori, sahabat dekatnya Buya Nasir, ya, sama-sama orang Masumi istilahnya itu. Buku beliau Mujahid Dakwah, dan itu bukan buku saya, buku orang tua saya. yang kemudian
apa ya, jadi milik saya sekarang karena apa ya, sudah lama saya koleksi di rumah itu ya. Itu mungkin bertahun 1960 kira-kira begitu. Bukunya udah kekuningan, jadi istilah kitab kuning ya kira-kira di situ ya. Judulnya Muhammad Mujahid Dakwah, tulisan KH Isa Ansori, Bandung, tokoh anti komunis, fungsionaris Maksumi, dekat dengan Bianat zaman sezamannya. Itu di antara isinya yang paling menggugah saya itu adalah bagi dia, dan saya setuju, dai ideal itu yang kuat ketika berdakwah lewat lisan dan kuat pula, cakap pula ketika menulis. Jadi bagi beliau dua-duanya harus dipunyai dai manapun. Bahasa saya dai ideal seperti itu. Maksudnya dakwah lisan dan tulisan harus sama-sama jalan gitu. Oleh satu dai gitu, oleh seorang dai. Makanya jadi teman-teman dai yang masih nyaman dengan dengan narasi lisan, ada baiknya belajar, insya Allah bisa menjadi penulis sedemikian rupa. Posisi dai ideal itu ada pada dia. Dan mulailah, karena itu jangan hanya berhenti di keinginan, cita-cita. Mulailah dari apa? Sederhana saya kira. Misalnya menulis apa yang diceramahkan. Bagus kalau kebalik, menulis dulu baru diceramahkan. Tetapi kalau enggak, tidak apa-apa, ceramah dulu di mimbar, baru ditulis. dan memang perlu latihan itu. Lama insya Allah akan meningkat menjadi tulis buku dan seterusnya itu. Dan tulisan tadi itu mimbar habis ceramah ya, jadi tulisan bisa dikompilasi menjadi sebuah buku. Misalnya ketika sudah ketemu angka 52 tulisan misalnya, 1 tahun kan ada 52 Jumat. Nah, mungkin kumpulan khutbah Jumat setahun itu bisa berguna bagi dia. Kapan-kapan mau ceramah lagi tinggal buka-buka, atau bagi orang lain, penceramah lain punya bahan untuk sanggung, untuk bekal. Oh, ada tema ini, saya bisa pelajari di buku ini, buku karya si Ustadz tadi itu. Insya Allah saya yakin kalau sudah punya karya itu akan dia naik kelas, bukan hanya kumpulan tulisan, tapi betul-betul kumpulan buku yang sejak awal didesain untuk sebuah buku. Tema itu banyak ya, cara Nabi mendidik anak, cara Nabi mengawal remaja, cara Nabi perang pemikiran dan seterusnya itu. Nah, kira-kira itu Mas Imam. Wah, Masya Allah, luar biasa. Dan memang nama-nama ulama yang Ustadz tadi itu sampai sekarang kalau tulisan Kiai Haji Imam Zarkasih masih kita bisa dapat tuh, bisa kita nikmati di majalah Gontor. Kemarin yang edisi Juli sempat saya baca itu tentang jangan menjadi orang yang tamak gitu. Biasanya ada bahasa Indonesia, sebelahnya bahasa Arab itu. Kiai Haji Imam Zarkasih orangnya sudah tiada, tapi pikirannya masih mewarnai kehidupan kita. Memang luar biasa, Ustaz. Jadi satu pertanyaan ini biasanya kalau milenial ini saya coba mewakili gitu ya. Bagaimana caranya? Biasanya kalau orang sekarang tuh pengennya latihan seminggu, sebulan sudah bisa jadi buku. Ini apakah sesuatu yang normal, wajar, ataukah memang dari sisi proses sebuah tahapan untuk bisa menjadi penulis buku itu ada satu, katakanlah dalam tanda kutip, maharnya, Ustaz? Seperti apa? Semua itu ada prosesnya, termasuk penulis, menjadi seorang penulis ya. Pertama yang harus dia lalui itu adalah proses penguatan azam, tekad ya. Kepada siapapun, apalagi dia calon penulis ya, atau teman-teman yang berusaha ingin jadi penulis, mestinya ke ayat pertama yang Allah turunkan. Lengkapnya 5 ayat. Al-Alaq 1-5 itu. Ayat pertama Allah sangat menekankan agar kita semuanya tanpa kecuali Iqra, membaca. Dan yang dibaca itu tidak yang tertulis, tapi yang tidak tertulis. Baca Kejadian. Allah lengkapi dengan ayat keempat, Allazi alama bil qalam. Allah yang mengajarkan manusia dengan perantara pena. Nah, banyak tafsir yang saya pelajari itu sebagian memang kolam disebut pena ya. Tapi sebagian yang lain lengkap. Kolam itu baca tulis. Jadi literasi itu baca tulis. Yang disebut literasi itu, gerakan literasi itu, dan Quran
Allah sudah mewahyukan bahkan di 5 ayat pertama. Sesuatu yang dipilih sebagai sesuatu yang pertama pasti itu yang teristimewa. Yeah. Kalau bahasa sekarang itu kira-kira ayat pertama Allah itu bukan kerja bukan, tapi baca. Tapi problemnya adalah di negeri Muslim terbesar di dunia itu, penelitian tahun 2006, penelitian resmi, dari 1.000 orang yang diteliti hanya 1 yang suka membaca. 1.000 yang diteliti hanya suka yang membaca. Lah, dari 1.000 yang sama, kalau dikejar pertanyaan berikutnya berapa yang menulis, maka kita akan sangat menangis, sangat prihatin, kemudian mungkin menangis ya, kalau sadar tentang itu. Negeri Muslim terbesar di dunia, tapi faktanya seperti itu. Nah, oleh karena itu saya termasuk yang, saya termasuk yang bersemangat untuk membangun kesadaran bahwa kita harus memiliki tradisi baca dan tulis, apapun tantangannya, termasuk sekarang ya, dengan kehadiran gadget itu, teman-teman, terutama teman-teman muda, semakin punya alasan untuk menjauhi buku, apalagi buku tebal. Kalau kemudian diminta untuk nulis, saya sudah nulis. Apa? Status. Barang 1, 2, 3 kalimat, 1 paragraf paling banyak. Nah, memang harus berdarah-darah di depan. Saya mungkin berlebihan kalau pakai istilah berdarah-darah. Harus semangat, harus latihan demi latihan. Saya kira tidak cukup 1 pekan ya. Mungkin teman-teman pemirsa BMH TV ya. BMH TV. Mari semuanya membayangkan ketika masa kecil dulu belajar sepeda. Ada nggak yang sekali pegang sepeda langsung jadi? Rasanya perlu beberapa kali pegang sepeda sebelum betul-betul lancar ya. Jadi perumpamaan, metafora orang belajar naik sepeda, orang belajar nulis sangat bagus jika dipadankan dengan cara orang dulu kecil belajar naik sepeda. Tak satu pun setahu saya, dan mungkin kita sepakat ya, yang sekali pegang sepeda langsung jalan. Pasti dipegangi entah bapaknya, entah kakaknya, atau siapapun di awal-awal. Bukan tidak mungkin sekali di antara ketika latihan-latihan itu ada jatuh-jatuhnya, ada beset di lutut dan itu bagian dari proses yang harus dilalui. Menulis pun juga begitu. Jadi mohon maaf, saya sering ngasih pelatihan, dan di antara sesi, bukan sesi ya, di antara motivasi saya ke teman-teman peserta itu, mohon maaf, ekstrim. Saya bilang, percuma ikut pelatihan berkali-kali. Percuma beli buku-buku panduan menulis tanpa sekalipun berusaha memulai kata atau kalimat pertama dari sebuah tulisan. Ya, betul. Tidak apa-apa dicoba, bahwa kemudian dikritik teman, kok belepotan bahasamu, perkara kemudian ditolak oleh redaksi, itu bagian yang harus dilalui. Jangan lupa, Allah tidak menilai hasil akhir. Yang Allah nilai adalah proses kita menuju sana itu. Yang penting lalui proses ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan sampai kemudian kita menjadi penulis sekali berhamka, sekali berhasbi sidiki, sekali Ibnu Taimiyah, Imam Ad-Ghazali, Said Qutb. Mudah-mudahan bahkan melebihi mereka. Mudah-mudahan ya. Yang penting proses. Ya. Jadi harus kita pahami bahwa apapun, apalagi menulis, butuh proses gitu Ustaz. Iya benar, proses. Nah, tidak ada yang ujuk-ujuk. Betul. Sekarang Ustaz kita istilahnya ingin bagaimana sebuah tulisan itu bisa mendorong, menyebarluaskan, menggerakkan kebaikan. Karena kan Islam itu kaya akan sebuah konsep yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Sekarang kita lihat angka kemiskinan, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Menko PMK itu, Profesor Muhajir, bahwa akan ada kendala 2024 itu pemerintah berhasil menjadikan zero kemiskinan ekstrim. Kemiskinan ekstrim itu adalah satu kondisi masyarakat yang hari ini aja dia tidak tahu bisa makan apa enggak gitu. Itu ada jumlahnya jutaan juga di Indonesia. Nah, apa yang bisa diperankan oleh kawan-kawan yang ingin menulis atau sebagai penulis agar masyarakat semakin bergairah ini di dalam membantu sesama yang salurannya sudah disediakan oleh ajaran Islam, ya mulai zakat, infak, sedekah, atau bahkan kepedulian secara umum. Bagaimana Ustadz memandang? Baik, jadi
kata kuncinya kalau problem yang disodorkan seperti Mas Imam bilang tadi itu problemnya pada suruhan Allah tentang berlomba-lomba engkau dalam kebaikan. Ya. Nah, jenis kebaikan itu banyak. Bahkan sekedar menyiapkan air putih di depan rumah untuk dinikmati oleh siapapun yang lewat depan rumah itu sudah termasuk kebaikan. Bahkan sekedar menawari goncengan, kalau itu sepeda motor ya, kita mau ke masjid, ada kawan kita jalan di depan kita tawari. Hal yang sama juga mobil kita mau ke pasar, kita lihat orang itu kira-kira bergerak ke pasar dan mobil kita masih ada, ya, dan itu kayaknya sulit hari-hari ini. Tapi sebetulnya itu contoh-contoh sederhana. Kita tahu dia pakai sarung kok, sudah dia pakai songkok, hampir pasti waktunya menjelang maghrib misalnya pasti dia ke masjid. Kenapa tidak kita tawari? Kita di belakangnya akan nyusul dia. Nah, itu kebaikan-kebaikan yang bisa kita pilih. Jadi kebaikan itu tidak harus dalam bentuk yang uang besar atau apa untuk kita sedekahkan, tapi yang kecil-kecil ya. Wong Hatta pun memindahkan duri di jalan, batu di jalan yang kira-kira akan menghalangi membuat orang tidak nyaman jalannya. Itu sudah termasuk sedekah. Bahkan sekedar senyum manis saja sudah sedekah. Apalagi yang besar dari itu. Nah, jika ini kemudian dikaitkan dengan tema tulisan yang sejak awal kita coba angkat, maka semakin relevan. Tidak harus 2 lembar. Kalau saya nulis ke koran itu gampangnya 2 lembar ya. Kira-kira kalau pakai lebih presisi itu 6.000 karakter atau setara 850 kata. Itu bisa untuk satu artikel di koran. Itu ya. Dan jika bisa kita berlatih untuk itu bagus. Tetapi jangan lupa satu kalimat saja atau satu paragraf saja sudah menjadi kebaikan yang bisa membuat orang bahagia. Yang jelas si dia, karena dia sudah bersedekah dengan tulisan itu. Yang kedua, jika tulisan itu bisa menggerakkan orang, saya pernah baca pahalanya juga dia dapatkan juga gitu loh. Jadi misalnya begini, nyaris semua orang hari-hari ini punya gadget. Dia bisa berdakwah dengan ini, dengan HP yang kita punya. Contoh, ini hari apa? Senin. Nah, besok hari Rabu malam, kira-kira jam habis sisa ya. 2 hal bisa kita tulis pendek. Hal pertama misalnya yang diawalkan aja. Misalnya begini. Hari ini Rabu, besok Kamis. Nah, kita bersiap-siap untuk memantapkan hati kita untuk bersiap-siap berniat puasa sunnah Kamis besok. Satu kalimat kan? Itu kira-kira habis maghrib mungkin ya. Terus nanti sekitar jam 9, ayo teman-teman di grup misalnya, ayo teman-teman, udah jam 9. Mungkin insya Allah bagus kalau kita lebih awal istirahat. Nanti kita sepertiga malam bangun tahajud, sekalian sahur untuk puasa Kamis dan seterusnya. Yang begini-begini banyak ya, karena ibadah-ibadah puasa itu kan tidak hanya Senin Kamis, ada tengah bulan, ada dan seterusnya ya. Misalnya yang sudah mulai banyak dikerjakan teman-teman itu baca surat Al-Kahfi. Jadi begitu Kamis maghrib adzan terdengar, sudah bisa kampanye baca surat Al-Kahfi dan seterusnya itu. Duha jam 6 katakanlah rata-rata waktu bisa, waktunya kawan sholat duha. Gitu-gitu aja. Berdakwah lewat kalimat pendek di gadget sosial, ya. Apalagi jika kemudian ditambah lebih panjang, lebih panjang. Manfaat duha apa? Bukan manfaat fadilah duha apa? Fadilah sholat malam apa? Fadilah puasa tengah bulan. Banyak lah yang bisa dikerjakan. Sambil nanti naik kelas tulisan artikel yang lebih panjang, yang lebih ada argumentasinya, ada ilustrasinya dan sebagainya itu. Misalnya ketika ngomong zakat misalnya, zakat, lembaga zakat dalam hal ini ya, peran tuntutan agar lembaga zakat manapun harus profesional, harus punya integritas. Ada sebuah buku menarik Mas Imam yang menghimpun pengalaman-pengalaman manis pezakat, sekaligus lembaga zakat. Ya. Di antara yang saya ingat di sebuah buku kecil, terhitung buku saku, tapi sangat inspiratif buku itu. Dan BMH mungkin bisa mengumpulkan tema-tema sejenis itu dikumpul jadi buku. Dari segi motivasi sangat kuat, dari segi
pemasaran bukan tidak mungkin bisa jadi buku laris ya. Karena ketika saya tulis resensi atas buku itu, ada 1-2 komentar yang sangat, mohon maaf, tersentuh dengan resensi itu. Contoh apa ya, pengalaman konkret yang ada di buku itu adalah ketika di sebuah hari, di sebuah siang, sebuah lembaga zakat menerima transferan, transfer. Tapi cuma Rp50. Rp50, bukan 50.000, apalagi 50 juta. Hanya Rp50 doang. Di sidang, karena mereka punya kewajiban, punya tradisi laporan uang masuk ya, masuk dan keluar. Di rapat lembaga itu terbelah 2 pemikiran. Satu bilang tetap kita masukkan, karena berapapun, Rp1 pun ekstrimnya kita laporkan. Yang lain, ngapain 50 dimasukkan? Kurang kerja, kira-kira ya, kurang kerja apa enggak, kira-kira begitu ya. Mungkin bahasanya tidak seperti itu. Hanya faksi atau golongan yang ingin dilaporkan menang. Kalau pakai bahasa apa, milenial. Udah dilaporkan, dikorankan, dibaca oleh si yang transfer 50 itu. Belum tahu siapa dia, belum diketahui sama si lembaga zakat. Nggak tahu esoknya atau berapa lama kemudian bertamu dia si yang pengirim 50 orang itu, Rp50 itu. Datang dari busana yang dikenakannya udah kelihatan kalau dia memang orang berpunya ya. Akhirnya dia mengaku diri bahwa dialah yang ngirim 50 orang itu. Rp50. Rp50. Bahkan terus terang dia memang untuk menguji amanah Anda semua sebagai itu. Dan saya yakin Anda insya Allah amanah, terbukti bahwa apa ya, transferan saya yang sekedar Rp50, antum tetap masukkan di laporan ya, laporan, dan dikorankan gitu loh. Saya percaya antum amanah. Nah, hari ini seingat saya 48 juta tahun sekian, tahun sekian. Angka yang bagi saya cukup besar ya, 48 juta. Gara-gara Rp50 yang barangkali jika nggak dilaporkan mungkin dia akan cari lembaga zakat yang berbeda. Nah, yang begitu-begitu, insya Allah BMH punya ada atau bahkan banyak, itu bisa dibukukan. Sebelum dibukukan dicicil Mas Imam. Jadi ada apa gitu. Kadang ada saja cerita-cerita itu. Yang jelas si pemilik kisah itu jelas tidak akan menceritakan sendiri. Biasanya dari orang lain gitu loh. Insya Allah, tapi tetap ada itu, sumber-sumber itu ada ya. Dicicil di mana, di webnya BMH boleh, dikirim ke web lain boleh gitu. Tapi usul saya lebih baik di web BMH yang menampung khusus cerita-cerita rohani seperti itu. Jika jumlahnya banyak, nanti dibukukan, bisa dibagikan gratis ke donatur, bisa dijual dan seterusnya. Itu teknis itu. Tapi intinya kita berusaha membangunkan kesadaran orang untuk berbuat baik dalam artian yang sangat luas. Wabil khusus berbuat baik dalam pengertian zakat, infak, sedekah itu lewat tulisan. Saya kira kalau kisah-kisah tadi itu nggak panjang, paling 7 paragraf, 10 paragraf, sekali baca mungkin saran saya cukup 1 layar ini. Nah, kalau pengalaman saya 1 layar ini hanya sekitar 3.000 karakter, kira-kira 7 paragraf mungkin. Nah, kalau padat, enak mengalir. Jangan lupa kalimatnya pendek-pendek. Ini nasihatnya Allahyarham Imam guru besarnya Persis itu, Allahyarham Ahmad Hasan ya? Ahmad Hasan ya. Jadi tulisan bagus itu harus berguna. Tulisan itu seperti omongan. Jadi harus berguna. Yang kedua, disampaikan dengan cara baik. Di antara ukuran cara baik itu kalimatnya pendek-pendek. Kita tidak suka dengan pendek dan sulit dimengerti kalau kalimatnya panjang. Seperti orang ngobrol seperti ini pendek-pendek. Nah, itu Hasan itu sekian tahun yang lalu sudah menasihati seperti itu. Masya Allah. Mudah-mudahan BMH diberi kekuatan agar bisa menjadikan salah satunya ya kekuatan tulisan sebagai media dakwah yang efisien, yang bagus. Masya Allah, luar biasa. Ini inspirasi yang sangat mendasar dan sangat penting, tentu berguna bagi kita semua pemirsa BMH TV. Terima kasih pada Ustadz Anwar Jalani yang telah berkenan berbagi inspirasinya. Dan pada akhirnya pemirsa BMH TV kita bisa temukan satu benang merah bahwa
ketika kita berbuat kebaikan, maka jangan pernah untuk ragu mendokumentasikan, untuk kemudian mencatat, menuliskan. Dan kalau memang kita tidak ingin istilahnya bermasalah atau bertarung dalam hati, nanti saya ujub atau sebagainya, bisa minta tolong yang lain untuk melakukan itu, atau menghubungi lembaga zakat itu sendiri, terutama pada hal-hal yang secara spiritual, secara rohani, memberikan satu ketenangan, kebahagiaan langsung ketika kita menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Dan tentu saja dengan handphone yang kita miliki, status-status yang kita buat, seperti kata Hasan, kita harus berusaha memberikan tulisan-tulisan yang baik, berguna, dan syukur-syukur membawa orang untuk mau melakukan kebaikan. Kita ketemu lagi pada sesi-sesi yang akan datang dalam Bincang Mulia BMH TV, channel yang cerdas menggerakkan. Jangan lupa dukung terus BMH TV dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.